Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Bapak Amiruddin dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Vika Elpiani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak, yaitu tentang hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian peserta didik Islam. Peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Di dalam pandangan yang lebih modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan, melainkan juga mereka harus diperlukan sebagai subjek pendidikan. Di antaranya adalah dengan cara melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pengertian ini, maka anak didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan, dan pengarahan. Dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, anak didik, dan peserta didik. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, dan religius, dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Dalam istilah tasawuf, peserta didik seringkali disebut dengan murid atau thalib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencarian hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual. Sedangkan thalib dalam bahasa berarti orang yang mencari, sedangkan menurut istilah tasawuf adalah penempuh jalan spiritual yang berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat. Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah, sementara untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik peserta didik Islam. Dengan demikian, di sini dijelaskan karakteristik peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa, ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode-metode belajar mengajar tidak boleh disamakan oleh orang dewasa. Yang kedua, peserta didik mempunyai kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Yang ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan dari faktor endogen atau fitrah maupun eksogen atau lingkungan, yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Yang selanjutnya, peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, dan serta produktif. Yang terakhir, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Selanjutnya, yang ketiga, jelaskan akhlak peserta didik Islam. Seorang pelajar atau peserta didik juga harus memperhatikan adab atau ilmu atau tugasnya dalam menuntut ilmu. Di antaranya yaitu
Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menuntut ilmu hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Yang kedua, mengawali langkah dengan penyucian hati dari perilaku yang tercela dan sifat yang tercela. Yang ketiga, mengurangi segala keterkaitan dengan kesibukan duniawi dan menjauh dari keluarga dan kota tempat tinggal. Yang ketiga, tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak pula menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang mengajarinya. Yang keempat, tidak memalingkan perhatian sendiri untuk mendengar pendapat-pendapat manusia yang bersimpang siur, baik ilmu-ilmu yang dipelajarinya itu termasuk ilmu-ilmu dunia maupun dunia dan akhirat. Tidak melibatkan diri dalam suatu sebagian ilmu sebelum menguasai bagian yang sebelumnya. Yang kelima, menjadikan tujuan yang segera demi menghiasi batinnya dengan segala aspek kebajikan. Dan yang terakhir, mengetahui antara suatu ilmu dengan tujuannya. Baiklah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.